Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Hari ini pemerintah meluncurkan paket kebijakan ekonomi ke-13. Dalam paket itu pemerintah memangkas besar-besaran proses perizinan di sektor perumahan. Selain memangkas, terdapat sejumlah perizinan yang digabung serta dipercepat. Dan berikut isi paket kebijakan ekonomi ke-13. Pemerintah merilis paket kebijakan ekonomi yang kali ini fokus pada penyediaan hunian murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Sejumlah langkah aksi disiapkan pemerintah yang sebagian besar berupa penghapusan, penggabungan, dan percepatan perizinan pembangunan hunian. Lantas mampukah paket 13 ini memacu pertumbuhan rumah murah? Untuk membahasnya telah hadir di studio Vidi Surfiadi, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia atau APERSI. Mas Vidi, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir Mas Vidi. Mas, bagaimana Anda melihat paket kebijakan ekonomi Jilid 13 yang baru saja dirilis pemerintah hari ini? Ya. Buat kami sebagai pelaku dan sebagai asosiasi asosiasi pelaksana dan mitra sekaligus mitra kerja pemerintah yang membantu pemerintah untuk menyiapkan dan menyediakan rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, ini suatu hal yang sangat menyegarkan terdengarnya. Tapi ini kan baru wacana saja. Mudah-mudahan yang kami harapkan ini bisa segera bisa diimplementasikan dengan mekanisme serta waktu yang sesegera mungkin. Catatan Anda apa untuk paket kebijakan ekonomi ke-13 ini yang masih harus diperhatikan lah? Ini kan wacana, jadi dengan wacana berarti kan harus, kalau ini memang akan diberlakukan, harus dibuat landasan hukum. Entah itu peraturan pemerintah atau peraturan atau keputusan presiden, serta peraturan pelaksanaan nanti. Karena memang contoh, saya memberikan contoh pada saat dulu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, Undang-Undang tentang Perumahan dan Permukiman, itu pun tidak bisa diberlakukan. Padahal tujuan dari pemerintah pusat juga menstimulus untuk percepatan pembangunan rumah untuk rakyat. Hambatannya itu tidak bisa diberlakukan apa? Mohon maaf, saya sampaikan bahwa ini fakta yang terjadi di lapangan. Ini selalu terjadi ketidaksinkronan antara kebijakan pemerintah pusat dengan para stakeholder, terutama adalah para pemerintah daerah. Jadi belum harmonis antara pemerintah pusat dengan daerah. Nah itu yang saya mau sampaikan. Memang di sini agar bisa segera diimplementasikan, butuh satu itikat baik, butuh satu visi dan misi yang sama, ya. Bagaimana cara pemerintah atau seluruh stakeholder yang terkait di bidang ini memahami betapa pentingnya kebutuhan rumah untuk rakyat ini, kayak gitu kan. Nah itu memang menjadi kendala selama ini, Mbak Ani. Oke, tapi setidaknya paket kebijakan ekonomi Jilid 13 ini saya memimpikan itu. Bisa mendorong Betul. untuk realisasi program sejuta rumah lah ya. Insya Allah ya. Ini kita perhatikan isinya ya Pak ya, dari 33 izin yang harus dipenuhi untuk membangun hunian murah, 22 diantaranya dipangkas. Dipangkas, ada yang digabungkan, ada yang sisa hanya 11 saja, lalu durasinya juga hanya sekitar 44 hari lah ya untuk mengurus izin. Nah, Anda
Anda melihat kelonggaran perizinan ini seperti apa? Ini adalah salah satu unsur, ya, unsur perizinan merupakan salah satu unsur utama bagaimana apakah penyediaan perumahan untuk rakyat ini bisa dilakukan cepat atau tidak, bergantung awalnya ini. Selain nanti ketersediaan lahan, ya. Dari sekian ratus hari, antara 2 sampai 3 tahun menjadi 44 hari rencananya, insya Allah ini suatu, jujur kami sangat memimpikan hal itu bisa terjadi, karena APRSI sebagai mitra pemerintah yang memang mayoritas anggotanya adalah pelaku perumahan rumah murah untuk rakyat, dengan adanya rencana efisiensi baik waktu dengan biaya, itu suatu insentif tersendiri, ya. Sehingga di sini kami bisa memangkas, diharapkan memang akhirnya 70% biaya bisa kami efisiensikan, dan itu buat kami suatu air yang seperti fata morgana lah. Selama ini biayanya berapa sih Pak yang harus dikeluarkan pengembang untuk mengurus izin mendirikan hunian murah? Dari keseluruhan budget satu proyek, ya, terlepas mau 1 hektar, 2 hektar, 5 hektar, 10 hektar kayak gitu kan, itu kurang lebih antara 25 sampai 30% dari total budget. 25 sampai 30% dari total budget, proyeksi budget. Itu yang terjadi dan normalnya seperti itu. Jadi kalau misalnya memang ini bisa diimplementasikan, bisa dibayangkan, ya, kami bisa mengefisiensikan 70% dari 30% dari keseluruhan budget. Oke, ini berlaku untuk hunian murah saja atau memang untuk semua jenis hunian? 25 sampai 30% dari proyek? Average hampir seluruhnya. Tapi kan kalau kita bicara 30% untuk rumah murah dan 30% untuk rumah komersial atau rumah mewah, tidak adil kan, Mbak. Tapi itulah fakta yang terjadi di lapangan. Bahwa kami sebagai mitra pemerintah itu tidak mendapatkan perlakuan khusus dari para stakeholder di daerah. Ini sudah termasuk pungli kah? Saya tidak bicara itu, ya, dan itu sebetulnya kalau buat kami istilahnya bukan pungli, Mbak. Memang contoh ada satu komponen pekerjaan X rupiah, yaitu memang bergantung dari kami. Kalau misalnya X rupiah kita tertib untuk membayarkan X rupiah, konsekuensi logisnya saya nunggunya lama. Nah, bergantung dari kita juga keberana. 30% itu termasuk itulah. Sudah termasuk itu, makanya harga rumah tidak bisa murah begitu ya Pak ya. Kita akan lanjutkan perbincangan kita di segmen berikutnya. Saya harus jeda dulu, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali.